Bab 047. Raihan kembali menatapku, aku juga menatapnya tegas. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Ayu, dijodohkan oleh orang tuanya. Raihan mulai mau bercerita. Dijodohkan. Astaga, pantas saja Raihan begitu kebingungan, karena memang masalah yang dihadapinya tak seringan yang kukira. Ayu dijodohkan dengan seorang pria berusia 45 tahun, yang berprofesi sebagai CEO di sebuah perusahaan besar, gajinya tinggi, dan yang pasti orang itu bisa mencukupi kebutuhan Ayu dan keluarganya, tambah Raihan. 45 tahun. Tak salah. Ayu gadis cantik berusia 25 tahun, akan dijodohkan dengan pria berusia 45 tahun. Keterlaluan sekali, bukankah Ayu berhak memilih lelaki yang pantas baginya, yang usianya tak begitu jauh? Berbeda. Mana bisa Ayu dinikahkan dengan pria tua yang hampir setengah abad? Itu tak adil bagi Ayu sendiri. Orang tua macam apa yang tega menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih cocok jadi pamannya itu? Tak bisakah di zaman sekarang, sebuah perjodohan dimusnahkan saja? Semua orang berhak memilih pasangan untuk hidup mereka, karena mereka yang akan menjalani hubungan, bukan keluarga mereka. Ayu menangis, dia minta saya bantu dia bilang dia gak mau dijodohkan dengan orang itu, tapi Ayu gak bisa menolak, karena orang tuanya bersikukuh untuk menjodohkan Ayu dengan orang tersebut yang kaya. Raihan kembali bercerita. Kali ini kulihat Raihan menunduk, dia pasti sangat kebingungan. Kenapa kamu gak lebih dulu lamar dia? Tanyaku. Saya belum memiliki apa-apa, Kak. Dibanding dengan orang yang dijodohkan pada Ayu, saya ini masih jauh berbeda. Orang tua Ayu sejak awal gak merestui hubungan kami, karena saya yang gak pernah kasih barang-barang mahal sama Ayu dan gak pernah kasih keluarganya uang. Tapi, saya sengaja memelitkan diri sebelum menikah, karena saya ingin tahu bagaimana reaksi keluarganya, apakah mereka bisa menerima saya dengan tulus atau enggak. Tapi kenyataannya mereka menolak saya, dengan alasan saya gak seloyal lelaki yang mendekati Ayu. Padahal, saya melakukan semuanya demi Ayu, demi masa depan kami juga. Saya ingin menikmati setiap hasil kerja keras saya bersamanya setelah dia sah menjadi istri saya, tambah Raihan. 9. Ya, aku mengerti. Raihan bukan orang yang pelit, tapi baginya memiliki apa yang sekarang dimilikinya membutuhkan banyak perjuangan, dan pastinya Raihan ingin menikmati hasil kerja kerasnya bersama wanita yang sah menjadi istrinya, bukan kekasih yang belum tentu dinikahinya, apalagi keluarganya itu. Raihan pernah bercerita, kalau keluarga Ayu memang materialistis, mereka selalu menginginkan pria yang mendekati anaknya memiliki banyak uang. Mereka juga selalu meminta uang pada setiap kekasih Ayu. Tak punya malu. Padahal mereka hanya orang dari kalangan ekonomi bawah, tapi mereka sangat mengukur segala sesuatu dengan uang. Mereka sepertinya sangat suka menjadikan anak gadis mereka sebagai mesin pencetak uang. Ayu adalah gadis yang sangat baik, dia pemalu dan ramah, dia gadis yang apa adanya tak pernah banyak meminta, tetapi orang tuanya lah yang menjadi penghalang baginya untuk memiliki suami. Setiap lelaki yang berhubungan dengan Ayu dan akan serius, pasti akan mundur saat tahu sifat mata duitan orangutannya. Miris sekali. Sabar ya, kamu harus tetap berusaha mendapatkan hati orang tua Ayu, dengan begitu mereka akan merestui kamu dengan Ayu, dan kamu bisa menikahi Ayu. Aku mengusap pundak Raihan. Nggak ada lagi alasan buat saya memperjuangkan Ayu, Kak. Dia akan menikah seminggu lagi, jawab Raihan putus asa. What? Ayu akan menikah dalam waktu 1 minggu. Ayu sedang mempersiapkan semua kebutuhan pernikahannya nanti, Kak. Tadi Ayu memutuskan hubungannya dengan saya. Dia minta saya jangan menghubunginya lagi, Raihan menambahkan. Oh my god, ternyata hubungan mereka memang sudah berakhir. Wajar saja Raihan sangat sedih dan bingung,
ternyata memang tak ada lagi alasan untuknya mempertahankan Ayu. Sepertinya Ayu dengan berat hati menerima pernikahannya dengan pria tua itu. Ayu menurut meskipun dia tahu dia takkan bahagia. Selalan. Keluarganya Ayu adalah parasite, mereka hanya ingin menumpang hidup pada Ayu, dan memenuhi kecukupan hidupnya dari pernikahan Ayu itu, sialan. Aku menenangkan Raihan, berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya. Aku yakin Raihan akan menemukan gadis yang lebih baik dari Ayu, karena di dunia ini pasti masih banyak gadis yang lebih baik dari Ayu. Keka. Malamnya. Sepulang dari kantor, aku mengajak Natasha menghadiri acara syukuran 4 bulanan di rumah Fandi dan Laila. Raihan juga turut hadir, karena ini adalah acara adiknya, Raihan harus berbahagia untuk adiknya itu. Selama acara, kulihat Raihan berusaha untuk tersenyum, seolah tak memiliki masalah apapun, Raihan. 10. Sangat menjaga baik-baik kesedihannya itu, aku salut. Selamat ya, semoga kamu dan bayi kamu sehat selalu, aku mengucapkan selamat pada Laila, perutnya sudah agak membesar. Makasih banyak Om, semoga Om juga cepat menyusul ya, jawab Laila. Aku mengangguk, lalu menoleh pada Natasha yang sedang berbicara dengan Raihan. Aku menatap bagian perut Natasha yang rata itu, aku membayangkan perutnya itu membesar, lalu aku mengelusnya setiap hari, atau menciuminya. Ah, indah sekali bayangan itu. Natasha menelirik padaku, dia tersenyum, seperti tahu apa yang sedang aku pikirkan. Acaranya berlangsung dengan sangat hikmat dan haru, keluarga Fandi sangat bahagia akan kehamilan Laila itu. Mereka siap menyambut anggota baru mereka dengan sukacita. Aku tak menyangka, keluarga Fandi akan menerima Laila dengan sangat baik. Aku sempat berpikir mereka akan mempersulit hubungan Fandi dan Laila, bagaikan pada Vera dulu. Tapi aku senang, karena mereka dapat menerima Laila sebaik yang kami inginkan. Keluarga besar Fandi hadir memenuhi undangan, dan turut berbahagia untuk kehamilan Laila. Dari sekian banyak keluarga Fandi yang hadir, mataku tertuju pada seorang gadis cantik berhijab putih, yang duduk bersama ibunya Fandi. Entah siapa itu, tetapi dia menarik perhatianku. Gadis itu memakai gamis dan hijab putih, wajahnya cantik berseri, senyumannya manis, dia sungguh mempesona. Aku mendekati Fandi, dengan tatapan yang masih tertuju pada gadis itu. Fan, dia siapa? Aku berbisik pada Fandi. Yang mana? Fandi balik bertanya. Dia, yang pakai gamis dan jilbab putih, yang duduk di samping nyokap bokap lu, tunjukku pada gadis tadi. Fandi melihat ke arah jari telunjukku yang menunjuk gadis itu. Oh, itu Amira. Dia adik sepupu gue, jawab Fandi. Oh, Amira ya, cantik banget, cocok buat dijadiin istri, ucapku. Jangan bilang lu mau poligami, tuding Fandi melotot padaku. Memangnya gak boleh? Cowok kan bebas nikah berapa kali pun, candaku. Sialan lu, punya istri secantik Natasha aja masih mau main gila. Gak akan gue izinin lu dekat-dekat sama dia, gak mau ge kalau lu sakiti Natasha, gak ikhlas, Laila juga bakal ikut sedih. Fandi tampaknya serius sekali. Lu pikir gue beneran mau nikah lagi? Tanyaku. Terus apaan namanya kalau lu bilang kayak tadi, muji-muji cewek cantik terus bilang cocok dijadiin istri, mata keranjang juga lu. Fandi tampak kesal padaku. Hahaha, bukan buat gue, bego, tapi buat dia, aku tertawa pelan sambil menunjuk Raihan yang masih mengobrol dengan Natasha. 11. Fandi mengerutkan kening, dia tak mengerti maksudku. Yang dia tahu,
Raihan masih berhubungan dengan Ayu, pasti aneh kalau aku menunjuk Amira mau aku kenalkan pada Raihan. Lu gila. Kak Raihan kan udah punya Ayu, buat apa lu kenalin dia sama Amira? Tanya Fandi heran. Fandi sekarang memanggil Raihan dengan sebutan kakak, karena dia telah menikah dengan Laila, yang adik kandungnya Raihan. Gue gak akan sembarangan kenalin orang kalau memang dia masih punya pacar, ucapku. Maksudnya? Tanya Fandi lagi. Aku menceritakan semuanya pada Fandi, tentang hubungan Raihan dan Ayu yang telah berakhir karena Ayu dijodohkan. Fandi tercengang mendengar ceritaku itu, dia terkejut saat tahu kalau Raihan putus dengan Ayu. Katanya, Raihan tak pernah cerita apapun padanya ataupun pada Laila mengenai itu. Raihan memang tipe orang yang tertutup mengenai masalah pribadinya, dia takkan pernah mau berbagi cerita kepada siapapun, hanya akulah yang selalu memaksa agar dia mau bercerita, hehehe. Menurut lu, mereka cocok gak? Tanyaku. Cocok? Tapi gue gak yakin Kak Raihan mau, jawab Fandi tak yakin. Kok gitu? Amira kayaknya sesuai kok sama kriterianya Raihan, aku tak menemukan keanehan dari Amira. Iya, tapi Amira bukan gadis lagi, dia janda, jawab Fandi. Aku tercengang mendengar jawaban Fandi, benarkah gadis secantik Amira seorang janda? Lu serius? Tanyaku tak percaya. Iya, itulah kenapa Amira masih menjanda. Gak ada yang mau nikahi dia karena statusnya, jawab Fandi. Kenapa bisa? Tanyaku. Amira menikah 2 tahun lalu, tapi suaminya ninggalin dia di malam pertama. Amira juga kayaknya masih trauma dengan tragedi pernikahannya itu, cerita Fandi. Gila, cuma diicip doang, terus ditinggalin. Cowok brengsek, penjahat kelamin. Cekak. Kasihan sekali Amira. Gue gak yakin Kak Raihan mau sama Amira, status janda Amira itu yang selalu menghalangi dia buat nikah lagi, tambah Fandi. Ya, memang sulit mencari lelaki yang mau menikahi janda, meskipun janda itu cantik jelita, karena janda selalu saja memiliki sebuah yang buruk di mata orang. Tapi, aku yakin Raihan takkan mempermasalahkan itu, dia pasti bisa menerima status Amira itu. Tak ada salahnya mencoba mempersatukan mereka dulu, soal cocok atau tidaknya, itu adalah urusan nanti. Aku meminta Fandi untuk memperkenalkan Amira dengan Raihan, Fandi setuju saja, karena dia tahu Raihan lelaki yang baik. Fandi mulai memperkenalkan Raihan dengan Amira, kami memperhatikan keduanya dari jauh. 12. Yah, siapa tahu mereka memang akan cocok satu sama lain. 13. Banyakin konsumsi toge, kacang-kacangan, minum suplemen, olahraga, hindari minuman beralkohol, hindari merokok. Aku sedang membaca tips-tips untuk menyuburkan sperma di website pencarian. Ternyata banyak sekali yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalah spermaku itu. Apakah aku harus makan toge setiap hari? Aku kan tidak terlalu suka dengan sayuran yang satu itu, rasanya tidak enak, apalagi baunya. Sedang fokusnya membaca artikel, tiba-tiba kurasakan sentuhan lembut di bahuku. Lagi baca apa sayang? Natasha menopangkan dagunya di pundakku. Lagi baca artikel tips buat suburin sperma nih, ternyata sebanyak ini tipsnya, jadi malas, jawabku. Kenapa malas? Katanya mau aku hamil, harus mau dong berkorban, timpal Natasha. Sebagian kan udah aku hindari sayang, aku ini memang keturunan barat, tapi sejak dulu aku gak pernah minum alkohol, ngerokok, atau seks bebas, tapi kenapa sulit banget sih pengen istri hamil aja. Aku ngerasa Tuhan gak adil sama aku agak kecewa.
Hush, jangan ngomong kayak gitu, itu sama artinya kamu gak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan sama kamu. Kamu harus mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan, soal kamu sekarang gak mudah punya anak, jangan nyerah, kamu harus berusaha melakukan segala cara untuk bisa mengatasinya. Selama kamu gak mandul, kamu harus bersyukur, tinggal kamunya aja yang harus banyakin usaha, kamu harus yakin usaha gak akan mengkhianati hasil, Natasha menceramahi aku. Iya deh iya, Ustazah Natasha, saya siap berusaha lebih keras lagi, aku mencium tangannya. Aku bangga padanya, yang selalu mengingatkan aku ketika aku salah dan lupa. Natasha tak pernah memarahiku jika aku salah, hanya selalu mengingatkan dengan cara lemah lembut. Natasha sudah lebih dewasa, malah mungkin lebih dewasa dariku. Gimana kalau besok pagi kita jogging bareng? Kan hari Minggu tuh, kita bisa istirahat sambil mencoba banyak hal supaya sperma kamu subur, ajak Natasha. Aku melirik pada Natasha yang masih menopangkan dagunya di pundakku. Kita coba gaya lain yuk, siapa tahu aja bisa ngaruh, hehehe, candaku. Ish, gaya apaan? Sama aja menurutku, Natasha mencubit pipiku gemas. Siapa tahu aja kan gak jadi-jadi karena gayanya yang gitu-gitu aja, hehehe, timpalku konyol. Natasha tersipu malu mendengar jawaban konyolku. Memangnya harus gaya seperti apa? Toh memang semuanya sama saja masuk ke tempat yang sama. Sa, apa Raihan cerita sesuatu sama kamu? Tanyaku. Enggak kok, memangnya kenapa? Natasha balik bertanya. Sini duduk, aku mau cerita, aku menepuk-nepuk pahaku, aku memintanya untuk duduk di pangkuanku. 14. Natasha menurut, dia duduk mengangkang di pangkuanku, kami saling berhadapan. Mau cerita apa? Tanyanya. Aku mengurai rambutnya yang panjang, kusisir dengan jari-jariku, lalu aku ikat ke belakang. Lepas itu, aku memegangi kedua sisi pinggangnya. Kamu tahu gak, Raihan putus sama Ayu? Tanyaku. Natasha mengerutkan keningnya. Masa sih? Natasha tak percaya. Iya, Raihan sama Ayu putus gara-gara Ayu dijodohkan sama CEO yang umurnya 45 tahun. Katanya orangnya loyal dan suka ngasih banyak sama orang tua Ayu. Sedangkan Raihan tipe yang pelit di mata mereka, jadinya mereka gak mau punya menantu kayak Raihan, jelasku. Oh alah, aku kok gak tahu ya kalau mereka udah putus, pantas aja malam itu waktu 4 bulanan Laila, aku tanyain tentang Kak Ayu yang gak ikut, Kak Raihan gak banyak jawab, cuma bilang kalau Kak Ayu gak bisa datang aja, ungkap Natasha. Iya, itu karena dia udah gak ada hubungan lagi sama Ayu, makanya dia agak malas bahas soal Ayu, timpalku. Natasha mangut-mangut. Menurut kamu, Amira cocok gak sama Raihan? Tanyaku lagi. Amira? Yang mana? Tanyanya tak tahu. Ah ya, aku belum pernah mengenalkan Amira pada Natasha, wajar kalau Natasha tak tahu. Itu loh, adik sepupunya Fandi, yang malam itu palai gamis sama jilbab putih, yang duduk sama orang tuanya Fandi, jelasku. Natasha mencoba mengingat momen malam itu, saat berada di acara 4 bulanan Laila. Oh, yang cantik itu ya? Natasha menebak. Iya, yang cantik dan tinggi itu, jawabku. Menurutku cocok kok, sama-sama cantik dan ganteng, mereka juga kelihatannya santun, Natasha sepertinya memiliki kesamaan denganku tentang pandangan pada Raihan dan Amira. Aku ada niatan buat jodohin mereka, makan itu mereka udah kenalan, aku harap mereka saling suka dan bisa menikah, aku harap sih begitu. Tapi, tambahku. Tapi apa? Tanyanya.
Amira janda, dia janda di malam pertama katanya, di malam pertama itu dia langsung diceraikan dan ditinggal suaminya, makanya Amira jadi janda sampai sekarang, jawabku. Terus, kenapa kalau statusnya janda? Tanyanya lagi. Rata-rata kan cewek kalau udah janda itu susah laku lagi sayang, status mereka itu biasanya jadi hambatan buat setiap calon mertuanya, karena kebanyakan bujangan sukanya janda, tapi orang tua mereka jarang yang setuju, makanya Amira juga betah menjanda, mungkin dia juga masih trauma. Tapi kan Raihan gak punya orang tua lagi, kalau soal itu kayaknya gak masalah, cuma dari diri Rahma sendiri aku gak tahu, dia akan mau atau nggak menerima status jandanya Amira, tuturku panjang lebar.